kebaikan orang-orang sekitar saya. Kira-kira begitulah, kira-kira. Karena ad-dinun nasihah, seingat saya, ad-dinun nasihah itu adalah aikiwamuddin wa imaduhu an-nasihah. Nasihah liman ya Rasulullah. Nasihat itu bisa kita berikan kepada siapapun, kepada siapa saja Rasulullah. Nasihat kita harusnya kita berikan kepada siapa saja. Niatan baik kita ini loh, kita haturkan kepada siapa? Lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bisihhatil i'tiqad, wali kitabih, dengan kitabnya, yakni bil amal, bil kitab, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, wali rasulih, yakni ya'taqidu binubuwatihi wa risalatihi, meyakini bahwa Rasulullah adalah benar-benar nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wali a'immatil muslimin, nasihat kita sebagai rakyat biasa, saya kamu semua rakyat biasa, enggak kayak beliau-beliau sebagai pejabat, enggak, kita ini rakyat biasa, tukang nyoblos belum pernah dicoblos, kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu ya. Kalau saya mau nyaingi Gus Alam enggak mampu, enggak mampu, karena sekolah saya enggak nutut, karena sudah oleh Bang Cucun disyaratkan harus ada ijazah ini, maka saya langsung tereliminasi. Iya, lalu makanya itu, kenapa saya tidak boleh nyalon itu? Wali a'immatil muslimin, bagaimana cara kita nasihat terhadap para pejabat-pejabat kita, para pemimpin-pemimpin kita? Caranya bi'ayyang qada fi ta'atihim, bi'ayyang qada bi ta'atihim fil haqqi. Kita harus tunduk patuh terhadap pemerintah yang ada, harus tunduk patuh. Wala yahruj alaihim idza jaru, kalau saudara Dadang, kalau Kang Dadang bermasalah, kalau Kang Dadang ruwet, kalau kata orang Jawa Timur, kalau Jawa Barat apa sih? Sama ya. Kalau Kang Dadang ruwet ketika memimpin Bandung, seorang santri tidak akan pernah kemudian keluar untuk demo. Nah, itu kamu harus tahu ini. Ini bisa salah saya ngomong di sini nih. Tapi wong kadung, tapi kan saya ngomongnya ini ngomong kitab, Pak. Saya ini ngomongnya ngomong kitab. Ini bukan pendapat saya. Kitab kita memang mengatakan seperti itu. Di antara nasihat terhadap para pejabat, wala yahruja alaihim idza jaru. Kalau pejabat kita bermasalah, kita tidak akan keluar berbondong-bondong untuk kemudian mendemo mereka. Boleh salah, yes kadung aku kadung ngomong, yes terserah. Wa yudzakirahum birifkin walutfi. Kita ini hanya diharuskan untuk mengingatkan Kang Dadang dengan cara yang benar dan halus dan sopan. Ini pejabat, keikhlasannya masih sangat meragukan. Kang Cucun setengah kiai, setengah pejabat, enggak jelas. Enggak berani saya kagak salam. Kalau Gus Alam enggak berani. Enggak berani saya kagak salam. Ini mukul Gus Alam kayak mukul diri saya sendiri. Enggak berani saya. Loh, artinya apa? Ya, pejabat-pejabat kita keikhlasannya belum jelas. Panjenengan kritik secara terbuka. Orang super ikhlas kayak Imam Syafi'i saja mengatakan ta'ammatni binushika fi firati. Kamu kalau mau nasihat, mau memberi masukan, mau mengingatkan saya, tolong DM. Jangan di komentar, jangan di publik, jangan bikin status. Komentar secara pribadi, langsung DM. Atau Japri, Kak Iling gak ketemu mau. Japri, kamu kalau mau mengingatkan Kang Dadang Japri, maka seorang pejabat harusnya nomor teleponnya itu dipampang yang sebesar-besarnya melebihi fotonya. Kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Harusnya begitu. Kamu Bandung butuh apapun, Kang Dadang akan menjadi solusinya. Kira-kira begitu. Tapi nomor teleponnya yang jelas, kira-kira begitu. Lah, itu adalah tempat tadzkir. Wa yudzakirahum birifkin walutfi. Mohon maaf Kang, mohon maaf sebelumnya, ini begini, harusnya begini menurut kami, coba dipertimbangkan yang sopan. Jangan gak sopan sama pemimpin.
iki Islam Pak, ini santri Pak. Saya ngomong begini karena kebetulan kamu santri. Kalau kamu bukan santri saya nggak akan ngomong ini. Karena kebetulan kamu santri saja. Wong Imam Syafi'i yang jelas-jelas ulama besar, jelas ikhlasnya, beliau tidak siap. Wa jannibnin nasihata fil jamaah. Jangan sekali-kali kamu mengkritik saya di depan banyak orang. Kamu jangan sekali-kali mencibir saya, membuli saya di depan banyak orang. Apa maneh sampai mau demo? Kiai ini, apalagi pejabat. Iya. Cocok deh. Iki lek sampai gak bayar. Ya nggak apa-apa, kelihatan PKB-nya kira-kira begitu ya. Saya baru percaya kalau PKB, maksudnya kira-kira begitu, kira-kira. Tekan dia aku mau fa innan nusha bainan nasi nau'u minat taubih walan ardastima'ah. Karena menasehati di depan banyak orang, ya kayak saya begini, kan habis ini saya enak langsung pulang. Tapi jangan sekali-kali rakyatnya Kabupaten Bandung kemudian nasihati kayak saya. Kalau saya habis ini langsung lari saya. Iya Pak, besok saya menjadi rakyat jenengan. Kalau jenengan kemudian pada saatnya menggantikan Al-Mukarram Bapak Jokowi, pasti saya langsung tidak akan mengkritik jenengan Iya. Besok Pak, karena kader kita yang antri banyak ini. Iya. Aku tuh kondi mau. Nasihat itu memang begitu. Makanya saya hanya ngambil contoh saja. Nasihat itu sulit Pak. Nasihat itu jangan kamu kira bulian. Ini kan masukan. Bocah goblok. Ya gimana ya? Memang kitab kita ngomongnya goblok. Memang kitab kita ngomongnya goblok. Manggilnya man laisa min dawil uqul as-sahihah. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana nasihat, mana cibiran, mana bulian, dia ini otaknya nggak sehat. Makanya aku kalau nyapa ya, goblok, gitu aja sudah. Nggak usah repot-repot. Wong saya itu selalu ada dalilnya kok, tenang aja. Saya itu selalu ada dalilnya. Saya tuh belum bener ini. Santri dah ngawur Santri kok kemudian ditanya dalilnya apa? Kita ini nafas saja ada dalilnya ngawur Santri kita. Bangga tidak jadi santri kamu? Apa yang kamu banggakan jadi santri itu? Ngowah gitu. Uang santri kok cita-citanya jodoh mendekat, jodoh merapat. Kalau kamu memang benar-benar santri, kamu tidur saja di pondok, jodoh pasti akan datang menghampirimu. Ngapain? Kok? Ya Allah, Bapak, saya sudah mondok 6 tahun Bapak. Bagaimana nasib kita Bapak? Bapak. Bapakmu mulai menyesal itu melahirkan kamu. Lah, yakin? Masya Allah. Enggak lah, aman-aman. Seorang santri aman. Insya Allah rezekinya aman. Masa depannya aman. Kemanfaatannya pasti istimewa. Apalagi hanya sekedar jodohnya, pasti datang dengan sendirinya. Oh no, sing mantep ngono lho. Jomblone NO. Padahal dia jomblo bukan karena apa? Khawatir. Kenapa dia terus menjomblo? Khawatir kalau nanti saya sampai gak jomblo, nanti saya masih mendapatkan banyak tepuk tangan apa enggak? Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu dia Udahlah, tenang aja Mas. Tenang aja, nggak usah khawatir sana. Sudahlah, yang penting sekarang teruskan ngaji, teruskan baca sholawat. Wah, apa mana ya? Wis kurang apa, Mas Azmi? Wis ganteng, suaranya penak, ya, suaranya enak, menarik, sopan. Wah itu kalau ketambahan satu lagi ngalim. Waduh, Gus Alam nggak dapat job itu. Jangan gitu ya. Gus Alam nggak dapat job itu, yakin itu. Yakin bahaya sekali. Sudah. Alhamdulillah. Yang penting moga-moga kita semua ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khususnya bangsa ini. Benar ini. Bangsa ini harus benar-benar menjadi satu hadiah yang luar biasa dari Allah taala yang perlu kita jaga. Perlu kita jaga bersama. Ini sebentar lagi akan ada. Ini kan semuanya kader partai ini. Rata-rata kan semuanya kader partai, pejuang-pejuang partai semuanya. Saya tidak akan kampanye, nggak akan kampanye karena belum ada peluit kampanye.
Tapi saya akan ngomong, jangan sampai kemudian Kang Cucun ini insya Allah niatnya baik, kepentingan pribadinya model apapun tidak akan pernah digadaikan akan kebersamaan, kebersatuan, dan kekompakan kita sebagai anak bangsa. Tidak ada seorang santri yang kemudian mengajak pecah belah. Tidak ada. Tidak ada. Nggak mungkin. Seorang santri pasti akan ngajak kompak, ngajak bersatu. Kalau sampai ada santri kemudian acaranya hanya marah-marah saja, dan dalam setiap omongannya kemudian menghasilkan pecah belah, itu jelas gagal sebagai santri. Dan saya yakin semua kader-kader santri yang lagi berjuang di politik insya Allah memiliki cita-cita dan niatan yang sama untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Kira-kira begitulah. Panjenengan doakan semua, jenengan harus berdoa. Kewajiban jenengan itu doakan loh. Kita ini loh, saya ini mau diundang siapapun, bukan hanya Kang Cucun atau teman-teman PKB. Ya khususnya ke teman, kalau teman PKB gak ngundang kita itu pancen sesat. Lah, kira-kira begitulah, kira-kira begitulah. Iya bener. Kang Huda, aku wedi Kang Huda. Karena namanya sama kayak bapak saya. Tapi saya tunduk, ya karena namanya sama-sama bapak saya. Dan kata bapak saya, assalamatu ala manittaba'al huda. Kalau kalian semua pengen selamat, maka ikuti Pak Huda. Kira-kira begitu. Wasyaqawatu ala manittaba'al hawa. Kalau kamu pengen celaka, ya sudah, ikuti hawa nafsumu. Tapi kalau kamu pengen selamat, ikuti beliau. Manittaba'al huda. Ya Allah, alhamdulillah. Saya terima kasih sekali saya dipanggil ke sini. Terima kasih sekali. Saya di sini nggak ngira kalau Kang Cucun ternyata punya tempat pendidikan yang begini luar biasanya. Moga-moga ini barokah. Moga-moga ini barokah. Istiqomah dan benar-benar mardiyah indallah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang pada ngaji di sini, pada belajar di sini, moga-moga dapat ilmu yang manfaat, yang barokah. Semuanya diberi keistiqomahan, semuanya diberi keyakinan, dan moga-moga diberi sakinah, ketenangan. Kamu itu kan taunya sakinah itu kan doa kemanten saja, yaitu tolol kamu itu di situ itu. Orang pengen tenang itu semuanya Pak, bukan hanya kemanten baru, malah kemanten baru itu yang paling nggak butuh doa sakinah, karena pasti sakinah dengan sendirinya, kira-kira begitu Yang perlu didoakan sakinah ya kemanten lama model kayak gini nih, loh. Iya gak Kang? Oh itu, oh itu loh, valid katanya, harus, itu valid itu, harus itu, iyalah. Bukan Kapolda, itu Kapolri. Kapolri bintang 7. Kapolri setahu kita bintangnya 4, tapi yang di rumah kita itu kayak itu, yang pojokan itu istri saya itu bintangnya 7, Sudah kayak Fatihah, harus dibaca setiap hari 5 waktu. Kira-kira begitu. Sab'il masani wal Qur'anil azim. Kira-kira begitu. Bintang 7. Moga-moga santri-santri mendapatkan